Kerusakan moral parah 10 tahun ini sejak Jokowi berkuasa. Kita dengar orasi politik dari pengacara kondang, pembela rakyat yang selama ini setia di garis massa, yaitu Bang Damai Hari Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Om Niko. Aku cemburu terhadap keberanian Om Niko. Temennya Adit. Cemburu. Semua harus cemburu. Cemburu untuk berani, cemburu untuk berkata benar, cemburu untuk berjuang bersama rakyat, menjaga, digaji oleh rakyat. Ini 10 tahun ini memang tremendous moral decay, kerusakan moral parah 10 tahun ini sejak Jokowi berkuasa. Jokowi kami gugat ijazah palsu. Kalian pikir kami berani kalau nggak ada bukti? Buktinya silakan. Bapak polisi pasti tahu. Kalau dituduh seperti itu, tidak ada buktinya, warnanya. Keterangan surat dari SD, SMP, SMA, warna teman-temannya tinta biru, tinta hitam, dia biru. Nama teman-temannya maaf, BJ, Joko, tahun 60, dia sendiri Y. Pendengar penipu. Yoko Ono, istrinya John Lennon itu. Kalau dibawa ke polisi harus di lab krim, stempel itu berapa lama umurnya. Tahu dia, makanya dia nggak pernah mau bawa ke mana, ke pengadilan kita gugat. Nggak pernah mau, penyidik pun tidak melihat. Jaksa, hakim, pengacara itu berkas perkara itu sama, kita semua tiga komponen itu, hakim, jaksa, pengacara punya sama persis, halaman 1 sampai terakhir. Nggak ada, diperiksa nggak ada, nggak punya. Jadi apa? Kenapa orang itu dihukum? Nggak punya. Tadi keterangannya seperti itu, identitasnya teman-temannya hitam, tintanya dia biru. Darah biru katanya. Jadi ini semua Erik ini bagaimana guru berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Nah ini biang daripada kancil jahanam itu bajingan tengek, bajingan tolol. Itu dia biangnya. Kita semua brengsek. Terlalu lama di atas panggung sehingga malah keluar rame-rame. Ini kesalahan kita semua. Apa artinya Erik ini? Ada orang dipanggil esok pagi, malam tengah malam udah dibuntuti, meninggal 6 orang. Ini nggak dipanggil dia datang, kurang ajar. Nggak dipanggil sama polisi, sama jaksa dia datang. Aneh-aneh ini negara ini kan. Padahal dia tahu nanti besok berita akan booming. Demi keselamatan dia hadir. Nah itulah. Woi Erik. Woi pejabat para imun hukum, para kuping-kuping anti kritik, anti sarkastik. Woi maling-maling, siang hari transparansi, tidak tahu malu diri. Sampai-sampai kawan tadi bilang babi Pertamina. Kalau mau menghukum yang bilang babi, masuk penjara dulu Erik. Mungkin mau. Ini maling ayam kambing mati, ditembak betisnya. Koruptor bukan dihukum mati, bukan dipotong tangan, potong tahanan. Diringani karena anaknya masih kecil, perlu netek. Jaksa itu dihukum. Nggak taunya apa? Ada orang ibu-ibu, 5 orang anaknya masuk gara-gara pencuri. Anak-anaknya pun ikut masuk. Ini gara-gara seorang jaksa perempuan karena masih punya anak kecil. Udah nggak netek, walaupun netek aja, bawa aja. Kok
orang miskin bisa masuk. Makanya itu Hidup rakyat kalau miskin. nanti ada pengadilan jalanan karena kepala sudah panas masyarakat, ini bisa bahaya negara ini. Ngomong-ngomong, Prabowo berani nggak berhentiin Ya. Erick Thohir? Omon-omon. Berani nggak berhentikan Jaksa Agung? Omon-omon. Hah? Tapi memang sulit sekarang ini role model pemimpin-pemimpin kita ini nggak ada, sulit dicari. Makanya nggak bisa digantikan itu. Ini gara-gara manusia pipit biang daripada kancil bajingan, kancil Bukima. Itu gara-gara dia ini. Sampai dia bilang lagi, sampai kita pernah gugat dia 66 kebohongan. Kata Fadil John ketika masih sehat 100 lebih. Dulu itu 4 tahun yang lalu. Sekarang bohong lagi yang terakhir. Kalau ada Pertamina oplosan, dari dulu ya saya udah. Negeri oplosan. Bohong lagi. Itu manusia omongannya harus dibalik itu. Itulah kebalikannya. Berarti dulu dia tahu. Jangan-jangan dari OCCRV salah satunya ini Bang Niko. Salah satunya ini temuan itu. Nggak mau. Jaksa Agung, Pak Polisi maaf saya bukan ngajari. Bisa itu diperiksa, ditangkap, fitnah. Walaupun ada di luar negeri. Pakai Interpol. Hak kita ada dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang KUHP, asas nasional pasif. Bisa demi kepentingan negara. Difitnah bekas presiden. Ini malah tanya aja katanya yang bilang saya korupsi. Tanya aja saya yang bilang saya jasa palsu. Bukan dia buktikan. Ada undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Hubungan antara publik dengan pejabat publik. Jangan dibodoh-bodohin, nggak semua bodoh. Yang mau bodoh, doyan uang. Kasihan kawan-kawan kita ini kepolisian yang jujur-jujur melihat tingkah laku yang enggak seniornya. Negeri goblok. Jadi pasal 1 adalah semua harus sesuai komandan. Nomor 2 harus memaafkan komandan. Jadi kalau dapat pasal 3 dia nakal, ingat pasal 1 dan pasal 2. Hidup ada apa? Mau komandan harus dibiarkan. Disobedient. Yuk. Ini juga Prabowo disobedient. Namun kita juga salah tadi yang saya bilang. Kami memang brengsek. Kami memang dihukum oleh alam. Karena apa? Karena terlalu lama di panggung, di atas panggung. Tidak mau turun rame-rame. Padahal turun rame-rame itu dijamin oleh hukum. Ini seperti ini, cuma kurang banyak. Sesuai bilangan asli. Tanpa terbantah, 1, 2 terus periksa Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Kurang banyak. Ada yang diidola namanya Anies, difitnah dengan sumber A1 dari Hasto. Hasto itu termasuk tokoh negara, bekas anggota dewan, partai terbesar, bahkan partai daripada petugas partai. Itu A1. Kok mau dipenjara tempo hari? Nggak marah, nggak protes. Ajaknya kita datang, jutaan datang. Itu Anies, dirinya aja dihina, diam aja. Gimana dia mau bela kita? Bela diri aja nggak mampu, nggak mau. Dipikir dengan senyum-senyum baik bisa jadi pemimpin. Saya udah tantang itu. Kalau dia berani jadi trigger, dia peluang besar untuk menjadi presiden 2029. Jika tidak, saya nomor 1 penantang Anies Baswedan. Penakut, tidak proaktif, tidak progresif. Hidup Ramai Lubis. Sama radikal dia senang. Yang penting dukung dia. Dekat-dekat dia nggak mau lagi. Kalau perlu Egy dia dengan DHL itu dicoret dari THN. Diam dia. Hidup DHL. 7 menit. Ya, jadi sulit. Jadi kalau mau cari presiden modelnya kayak Niko, Wapres modelnya kayak DHL. Mbak Mira atau Bu Menu. Itu yang dicari kayak begitu. Bukan sekedar aktif tapi proaktif.
tidak agresif namun progresif. Itu yang dicari, belum ada. Kalau udah ada udah lama tumbang tuh Jokowi. Demikian, mudah-mudahan kalau benar datangnya itu dari Allah, bukan dari saya. Kalau salah itu dari pribadi saya sendiri atau Jokowi, karena kita semuanya adalah bangsa ini menggugu dan meniru dia, ya. Nah, kalaupun nggak puas, saya juga maklum, karena saya bukan barang temu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum.